Intinya gini teman sekalian, saya mau terus terang, kalau saya dulu digontor ora diusir terus aku ini paling yo jadi mantune Pak Yai Gontor, njur mimpin Gontor paling ngono kuwi. Tur nek mantu ya kekuasaane kalah karo anake sing asli. Jadi ora ono Maya, ora ono aku ning kene saiki. Nek aku biyen ning UGM ki njur tenanan dadi sarjana ekonomi. Ya ora ono Maya. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Maya. Di Maya tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, bapak ibu karo bojo. Jelas ya? Tidak ada gue ngomong liberal, ada yang lebih liberal dari Maya. Ada yang lebih liberal dari Maya. Ngomong plural, ada yang lebih plural dari Maya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan di sekolah, jadi Allah Maha Besar yang telah menghancurkan karierku sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang, yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini, cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan. Gitu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro, nah, di situ saya menemukan banyak torikot-torikot yang nyuwun sewu lah. Torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin apa Naksabandi, Wahidiyah, ono torikot sopo-sopo kan wonge di Malioboro wonge ndelik. Jadi bukan siapa tapi apa, kan begitu. Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jane jenengmu sapa ora penting, kuwi lak mung dienggo nyatet KTP. Ning malaikat njur ning kuburan kuwi jenengmu sapa ora takon babar pisan. Jadi eksistensi sangat tidak penting dan torikot itu saya catet. Ah iki ning tetep utang iki. Karena tidak mungkin saya karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat di Malioboro sing tak tulis ki mau bengi ada torikot khulukiyah. Kowe bingung to apa kuwi? Torikot Amriyah, torikot Sukutiyah, torikot Zuhudiyah, torikot Kutsiyah. Janjane isi selawe meneng. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu, saya tidak punya stamina seperti sekarang, saya tidak punya hati seperti sekarang, saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang, dan saya tidak punya keberanian sebagaimana yang Anda jumpai bersama-sama selama kita bermaia. Gitu loh teman sekalian, itu semua agak sukar Anda mencari kok iso ya ning Malioboro kan njur dadi wong kaya ngono kan. Aku nek wis mulai kenal kae wong kowe nyun tak kae siji wae ya sebelum saya ke Niam sama ya. Yang sehari jalan kaki 1 kilometer angkat tangan. Rano ya. Lah piye kowe saiki? Kowe lak ngegas kowe wegah to arep ngurangi gas. Perapatan Abang yo sikat gitu. Nah, padahal gampang banget tuh menggari leren seret ngenteni beberapa detik juru kan. Jadi Anda itu meremehkan, menjauh dari yang murni dari pemberian Allah gitu loh gampangannya. Kudune dikai sikil ki mayoritas mainstreamnya gawe melaku, alternatifnya nganggo motor nganggo mobil ra masalah. Ning primernya nggo melaku. Nah di Malioboro itu 5 tahun sedino ki nek meng 15 kilo minimum gue nang Wates yo melaku, saka Malioboro nang Kota Gede yo melaku, nang Gunung Tidar gunung kono iki melaku Dik saka kene. Dadi aku nek soal melaku rasa tanding karo wong-wong iki. Kejaba Pak Mustafa. Pak Mustafa ki apa sebabnya melaku lah jan rasa ngepit gitu ya. Itu ya teman sekalian. Oke. Jadi itu yang saya sebut, Anda tidak pernah menggunakan secara orisinal pemberian Allah itu sebagaimana burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda untuk mencari makna. Karena kaki Anda sudah tinggal ngegas karo ngirim ngegas ngirim wis maknane orang ngerti perolehan orang yang jalan kaki gitu ya.
dan seterusnya. Aku ini didawake oke, tapi pokoknya gini, oke Niam, sekarang saya mohon dengan sangat, ini bahannya apa aja Niam? Sama Mbak Ririn. Jadi ada semua ada 3, ada puisi ya, dan musikalisasi puisi, dan yang terbaru adalah tari puisi. Tari puisi. Ya. Saya mohon dengan izin dengan sangat, karena ini kan sebenarnya dipentaskan tanggal 15 di Katipiro, terus listriknya mati gitu ya, dan itu kan rizki, supaya karena Tuhan tanya, karepmu piye kuwi pentas kok ning dikeke wong sing teko nang Katipiro, lha ku caca makian ning kasihan kok ora di kei hak ngono to. Akhire diteruske karo caca, ora gelem percaya karo omongan Gusti Allah, akhire pateni pet ngono kuwi gitu. Begitu caca wis do bali murup kan gitu ceritanya. Kemurnian harus disebarkan seluas mungkin. Oleh karena itu takdirnya Allah adalah malam hari ini. Jadi yang kedua, apa ada angin di Jakarta, ini peringatan Mas Umbu sejak awal pemerintahan Soeharto mengenai struktur pembangunan sebenarnya. Sekarang Anda tahu pembangunan menggumpal di Jakarta. Jakarta banjir uang, Jakarta banjir dosa, dan Jakarta banjir air. Karena uang yang beredar di Jakarta di atas 80%, sementara untuk seluruh Indonesia adalah sisanya, yaitu di bawah 20%. Ini sudah diperingatkan oleh Umbu bahwa dengan apa adaan di Jakarta ini jangan sampai terjadi penggumpalan pembangunan. Tetapi nek puisi orang jur, jangan sampai orang ngono kuwi nek puisi kudu halus. Kowe kosok nek karo bojomu yo njur kowe tak rabi yo Dik, aja ngono kuwi, yo nganggo puisi sithik ngono lho ya. Jadi agak punya retorika hidup dikit gitu ya. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, gini, sekarang saya ke teman-teman ini. Kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan nanti kita akan bukakan ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan, dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe ya, insya Allah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah 30 itu kan wis iso dirjen. Ojo ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Ya, tapi pokoknya siap teman sekalian, nanti kita pelan-pelan kita bukakan dikit-dikit. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi at-mahdhah itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, tadi ini ada teman kita Mas Toto tadi datang dengan Mbak Megan dari Berkeley, dari California, sedang bikin disertasi mengenai sosialisasi puisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyair favorit yang namanya Mustafa Biasim. Aku oh iya, saya bilang gitu, ada namanya itu, kita julukannya si tampan dari kota gede ya. Si tampan. Anek ngono kuwi tampane jurus. Wis urip ning dunya iki wis putus asa gitu. Kaya ngono tampan. Ngono mirip SBY lho GR gitu. Ya, oke. Ya bismillah, mudah-mudahan kita tidak berkepanjangan. Tapi intinya adalah mencoba mengenali. Nah, Mbak Megan tanya, apakah sosialisasi puisi itu supaya sebanyak mungkin orang kenal puisi? Terus saya bilang sama dia, saya ngomong benar-benar, itu kan kasusnya seperti Tuhan dan surga. Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tidak seindah kalau dia tujuannya Tuhan.
Sebab kalau dia cari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga, dan surganya lebih indah karena softwarenya dia juga lebih suci karena dia mencari Allah. Tauhid itu menyatukan diri dengan Allah, kok bukan menyatukan diri dengan surga. Saya tidak anti surga. Sebab surga itu mesti tepae ning kuwi efek saja, akibat dan pelengkap penderita dari penyatuan kita dengan Allah. Begitu juga sosialisasi puisi. Kalau kita baca puisi di sini, nomor satu kita dapat laba, orang banyak jadi semakin dekat dengan puisi. Nomor dua, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyanyikan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong. Menulis puisi tidak bisa bohong, ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek jan do re mi ya do re mi, orang iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong. Bahkan aktivisme agama itu juga penuh kebohongan. Gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, misalnya kue nganggo motor, saiki motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan, ya saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi nek neng Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil tuh kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Lah niki mayoritasnya apa? Motor ngene kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka makanannya diasumsikan kebanyakan, ulang sini. Sini sama Pak Iman sini. Oke, nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Maka mayoritasnya asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Ngono ta kudune? Karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Bener apa ora iki? Wes piye carane bantah nek pancen ngono Jadi ngerti ya. Jadi teman sekalian, oke. Sekarang gini, Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini. Sekarang ini akan ada pembacaan puisi supaya Anda tahu bahwa kalau puisi itu benar-benar murni, nggak mungkin bohong. Kesenian tuh nggak bisa bohong. Kecuali dibohong-bohongkan, misalnya ngomong cinta. Cinta cinta iki jane mung mergo urung sarapan itu. Dadi ilate rada piye. Oke. Jadi ini ceritanya gini. Ini teman-teman PSK yang sudah beberapa kali tampil di sini, yang punya majalah Sabana yang Anda bisa beli di mana ya, nggone Ma'ruf Dodol ya. Nah, terus ini ada teman-teman yang tidak ada hubungannya sama PSK, anak-anak muda yang tertarik umbui piye to kewan kaya ngopo gitu kan. Oh, tertarik terus mereka. Mbak Ririn ini mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini punya inisiatif, yuk kita bacakan puisi-puisinya Umbu dan kita nyanyikan, kan gitu. Dan itu mereka belum pernah ketemu Umbu. Ojo meneh kok cah-cah kuwi ketemu Umbu. Wong anake Umbu iki lho, 20 tahun ketemu meng 2 dina. Iya toh, iki anaknya Umbu. Kuwi salaman tok. Kowe mesti bingung kowe. Dadi nek kowe ora suci, ora iso memahami kowe. Nek kowe ngomong etika ngono wis gak iso kowe, kalah kowe wis pasca etika, pasca ngono-ngono kowe. Nah, oke. Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini, terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk urut-urutan ya. Oke, bismillah. Nyun sewu Mas Iman tolong dikasih pengantar. Menyambung apa yang disampaikan Cak Nur. Acara malam ini adalah sambungan dari tanggal 15 kemarin, yaitu majalah Sabana ada punya hajat memperingati 47 tahun dulu peristiwa berdirinya komunitas kecil di Malioboro
di mana salah satunya adalah Cak Nun. Di sana yang pakai topi hitam putih Mas Sutirman Eka Ardana, itu orang Riau yang terlanjur menjadi orang Jogja, kampung tanah kelahirannya ditinggalkan. Kemudian sebelahnya penyair kita Mustafa Bu Hasim, itu juga lulusan Malioboro pada waktu itu. Kemudian di sebelah saya yang suka pakai topi ini Mas Slamet Riyadi Sabrawi, beliau sekarang menjadi sekretaris LP3J Yogyakarta, sekretarisnya Bang Asadi Siregar yang dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Hewan, sampai sekarang masih bersastra. Jelas di sini hadir Cak Nun yang ikut bergabung di Malioboro sejak beliau masih di kelas 2 SMA MUHI. Saya mengenal beliau sejak masih pakai celana pendek. Jadi itulah peristiwa 47 tahun yang lalu. Di sana ada seorang yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, tetapi Cak Nun belum menyebutkannya. Ada, kami menganggap saudara tua yang dulu mengasuh kami, menjadi guru kami, menjadi orang tua kami, menjadi penunjuk jalan kami. Beliau bernama Umbulandu Paranggi. Sejak tahun 75-77 beliau hijrah ke Bali sampai hari ini. Umbulandu Paranggi bagi saya pribadi adalah seperti petani. Dia menanam terus, menumbuhkan biji benih tanpa mengenal lelah sampai hari ini. Di Bali Pos dulu, kalau di Jogja, di pelopor Jogja, bapaknya Mbak Ririn itu namanya Ragil Suwarno Pragolopati, salah satu pendiri dari komunitas kecil di Malioboro itu, mencatat ada 1.500 orang yang pernah singgah di komunitas kecil itu. Jadi itulah latar belakangnya. Dan pada tahun 2013 kemarin, kami orang-orang tua ini yang merasa masih agak sok jago demikian, mencoba memindahkan Malioboro, komunitas Malioboro itu ke Kadipiro. Makanya kalau teman-teman membaca majalah Sabana, ada sebuah rubrik yang tempatnya di belakang sendiri, yang kita percayakan pengisiannya pada Cak Nun adalah Malioboro Kadipiro. Itu sejarahnya. Jadi kalau tadi Cak Nun mengangkat sedikit perkara Nusantara, kami sedang menyampaikan lacakan sejarah sastra di Yogyakarta yang dimulai dari peristiwa tahun 1967, 68, 69 sampai kira-kira akhir Daksawarsa 70-an. Di sana di majalah Sabana edisi 6 jelas sekali disebutkan berguru kepada Umbulandu Paranggi. Hari ini majalah Sabana mengundang putra bungsu Umbulandu Paranggi, ini Mas Umbu Wulang. Maaf, kata ketiganya agak sulit. Apa? Tanah Amah. Umbu Wulang Tanah Amah. Beliau putra bungsu Umbulandu Paranggi yang sebetulnya
10 tahun beliau tinggal di Yogyakarta, kuliah di STPMD, APMD Yogyakarta. Dan pernah ikut Mahia. Dan pernah konon ini kurang ajar ini. Saya, Cak Nun, Mas Slamet, Mustafa itu belum pernah bekerja seperti beliau. Dia pernah menjadi kondektur bis kota di Yogyakarta. Dia pernah jadi kenek mobil Mitsubishi itu Jogja Prambanan sambil kuliah. Edan kan itu. Anaknya sastrawan besar di Jogja, tidak pernah kami mengenalnya. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya kejar senantiasa lolos. Sekarang hadir, nanti kita bisa bercerita panjang mengenai bagaimana Umbulan Prangi. Ada juga kita mengundang putra angkat beliau, Putu Mira Novianti, yang oleh Mas Umbulan Prangi diubah namanya menjadi Mira MM Astra atau apa namanya itu. Ya, jadi wis sembuh lah. Beliau tinggal di Bali. Kemarin sudah hadir di pendapa ini. Sekarang, nah sedikit ada bocoran. Sedikit aja bocoran bahwa beliau ditugaskan oleh sang bapak angkat untuk membacakan surat kepada teman-teman di Jogja ini, khususnya kepada orang-orang tua yang dulu pernah bergalang gulung bersama beliau di malam ini. Itulah Mira, Mbak Mira, di sebelahnya Mas Mustafa W. Hasim, teman-teman sudah mengenalnya. Kemudian Mas Sudirman Eka Ardana yang pekerjaannya sehari-hari sekarang menjadi dosen staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah kalau nggak keliru ya Mas. Dakwah ya bener ya. Iku lho, kok iso-isone gitu loh. Iso-isone dosen yang Fakultas Dakwah. Insaf. Dan jangan lupa guru besar di Fakultas Dakwah yang dulu juga menjadi dekan Fakultas Dakwah, Profesor Dr. Faisal Ismail, itu adalah juga lulusan Malioboro yang pernah menjadi Sekjen Departemen Agama dan kemudian menjadi duta besar di Kuwait. Faisal Ismail. Yang sebelah-sebelahnya itu teman-teman yang nanti akan memberikan pergelaran baca puisi, kemudian tari puisi dan musik puisi yang semuanya khusus mengangkat karya-karya Umbulan Prangi. Jadi saya pikir itu pengantar saya. Umbulan Prangi adalah salah satu sosok tonggak sejarah sastra Indonesia minimal di Yogyakarta. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Cak Nun, kita merunut kembali. Jangan sampai kita tidak tahu asal-usul sangkan paraning dumadi. Dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Saya pikir malam ini dalam acara Mocopat Syafaat ini Sabana bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan perbendaharaan yang kepada hadirin sekalian. Begitu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Monggo nanti dinikmati apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Intinya gini teman sekalian, saya mau terus terang, kalau saya dulu digontor ora diusir terus aku ini paling yo jadi mantune Pak Yai Gontor, njur mimpin Gontor paling ngono kuwi. Tur nek mantu ya kekuasaane kalah karo anake sing asli. Jadi ora ono Maya, ora ono aku ning kene saiki. Nek aku biyen ning UGM ki njur tenanan dadi sarjana ekonomi. Ya ora ono Maya. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Ma'iyah. Di Ma'iyah tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, bapak ibu karo bojo. Jelas ya? Tidak ada kue ngomong liberal, ada yang lebih liberal dari Ma'iyah. Ada yang lebih liberal dari Ma'iyah. Ngomong plural, ada yang lebih plural dari Ma'iyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan di sekolah, jadi Allah Maha Besar yang telah menghancurkan karierku sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang, yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini, cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan. Gitu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro, nah, di situ saya menemukan banyak torikot yang nyuwun sewu lah. Torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin apa Naksabandi, Wahidiyah, ono torikot sopo kan wonge di Malioboro wonge ndelik. Jadi bukan siapa tapi apa, kan begitu. Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jane jenengmu sapa ora penting, kuwi lak mung dienggo nyatet KTP. Ning malaikat njur ning kuburan kuwi jenengmu sapa ora takon babar pisan. Jadi eksistensi sangat tidak penting dan torikot itu saya catet. Ah iki tetap utang iki. Karena tidak mungkin karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat di Malioboro sing tak tulis ki mau bengi ada torikot khulukiyah. Kowe bingung to apa kuwi? Torikot Amriyah, torikot Sukutiyah, torikot Zuhudiyah, torikot Kutsiyah. Janjane isi selawe meneh. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu, saya tidak punya stamina seperti sekarang, saya tidak punya hati seperti sekarang, saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang, dan saya tidak punya keberanian sebagaimana yang Anda jumpai bersama-sama selama kita bermaiyah. Gitu loh teman sekalian, itu semua agak sukar Anda mencari, kok iso ya ning Malioboro kan njur dadi wong kaya ngono kan. Aku nek wis mulai kenal kae wong kuwi nyun sih tak kae siji wae ya sebelum saya ke Niam sama ya. Yang sehari jalan kaki 1 kilometer angkat tangan. Rana ya. Lah piye kuwi saiki? Kowe lak ngegas kowe wegah to arep ngurangi gas. Perapatan Abang yo sikat gitu. Nah, padahal gampang banget tuh menggari leren seret ngenteni beberapa detik juru kan. Jadi Anda itu meremehkan, menjauh dari yang murni dari pemberian Allah gitu gampangannya. Kudune dikai sikil ki mayoritas mainstreamnya gawe melaku, alternatifnya nganggo motor nganggo mobil ora masalah. Ning primernya nggo melaku. Nah di Malioboro itu 5 tahun sedino ki nek mung 15 kilo minimum kuwi. Nang Wates yo melaku, saka Malioboro nang Kota Gede yo melaku, nang Gunung Tidar, gunung kono iki melaku Dik saka kene. Dadi aku nek soal melaku rasa tanding karo wong-wong iki. Lho, kejaba Pak Mustafa. Pak Mustafa ki apa sebabnya melaku lah jan ra iso ngepit gitu ya. Gitu ya teman sekalian. Oke. Jadi itu yang saya sebut, Anda tidak pernah menggunakan secara orisinal pemberian Allah itu sebagaimana burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda untuk mencari makna. Karena kaki Anda sudah tinggal ngegas karo ngirim wis maknane orang ngerti perolehan orang yang jalan kaki. Gitu ya. Dan seterusnya aku ini didawake oke, tapi pokoknya gini, oke Niam, sekarang saya mohon dengan sangat
Ini bahannya apa aja nih Am? Sama Mbak Ririn. Jadi ada semua ada 3, ada puisi Ya. dan musikalisasi puisi, dan yang terbaru adalah tari puisi. Tari puisi. Ya. Saya mohon dengan izin dengan sangat, karena ini kan sebenarnya dipentaskan tanggal 15 di Gatipiro, terus listriknya mati gitu ya. Dan itu kan rizki, supaya karena Tuhan tanya, karepmu piye kuwi pentas kok ning dikeke wong sing teko nang Gatipiro, lah ku caca makian ning kasihan kok ora di kei hak ngono to. Akhirnya diteruske karo caca, ora gelem percaya karo omongan Gusti Allah, akhirnya pateni pet ngono kuwi gitu. Begitu caca wis do bali murup kan gitu ceritanya. Kemurnian harus disebarkan seluas mungkin. Oleh karena itu takdirnya Allah adalah malam hari ini. Jadi yang kedua, apa ada angin di Jakarta, ini peringatan Mas Umbu sejak awal pemerintahan Soeharto mengenai struktur pembangunan sebenarnya. Sekarang Anda tahu pembangunan menggumpal di Jakarta. Jakarta banjir uang, Jakarta banjir dosa, dan Jakarta banjir air. Karena uang yang beredar di Jakarta di atas 80%, sementara untuk seluruh Indonesia adalah sisanya, yaitu di bawah 20%. Ini sudah diperingatkan oleh Umbu bahwa dengan apa ada angin Jakarta ini jangan sampai terjadi penggumpalan pembangunan. Tetapi nek puisi orang jur, jangan sampai orang ngono kuwi nek puisi kudu halus. Kowe kosok nek karo bojomu yo njur kowe tak rabi yo Dik, aja ngono kuwi, yo nganggo puisi sithik ngono lho ya. Jadi agak punya retorika hidup dikit gitu ya. Tolong dibacakan sapa Mas Niam apa sapa? Apa ada angin Jakarta, setelah itu langsung masuk ke lagunya. Sapa liyan sing wani maca? Nek ora siap Mas Iman sing maca, apa Mas Slamet? Ya. Ya. Aku urung tahu ngrungokke Mas Iman maca puisi to. Jan apa? Tolong teksnya, Mas. Ya. Apa ada angin di Jakarta? Apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Yang diam di dasar jiwaku terlontar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usilan kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke Huma Berhati. Sebelum diteruskan, ini nanti kan acara kita dibagi 2 sesi. Satu sesi kesucian kehidupan puisi Umbu Landu Paranggi, yang kedua sesi rahmatan alaminnya mana ya. Tapi sekarang ini sudah jelas ini rahmatan lil alamin. Anda tidak perlu tahu siapa penciptanya, bahkan tidak perlu ketemu, tapi outputnya adalah rahmat, kegembiraan, kesucian kepada Anda semua. Nah, saya minta dengan sangat, ini nanti akan ada dalam sesi yang sekarang masih ada beberapa puisi dibacakan, kemudian ada karya Simple Life juga, bukan? Nah, kelompok lain namanya Guru ono jenenge Muktasib, Muktasib Group. Nanti ada karya teman anak-anak ini sendiri, teman-teman kita sendiri, puisinya Mas Umbu dibikin lagu oleh mereka gitu kan? Ya, siapa? Mas siapa namanya? Afrizal. Oke, neng orang nganggo malna ya. Wah ora, oleh ora ngono kae. Ki mesti ana ideologi sing ora cocok iki gitu ya. Terus pokoknya ini Mas Umbu yang sekarang sedang mendengarkan di Bali dengan teman-teman
sastrawan-sastrawan dan sastrawati-sastrawati di Denpasar sedang mendengarkan, disapa Anda, sampean disapa oleh anak-anak cucu-cucu dari banyak tempat di Yogyakarta, dari Purwokerto, Banyumas sampai Ngawi sampai Pacitan, semua kumpul di sini, baik manusia, jin, malaikat, setan, dan bahkan Nyai Roro Kidul ngelihat dari balik pohon kelapa di sana. Tenang saja, beres semua, pokoknya di Maiyah semuanya pada senang. Ada yang gendruwo, ada yang berjubah, ada yang pakai merah, ada yang pakai selempang putih, ada yang pakai iketnya Sunan Kalijogo, padahal memang beliau gitu ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman sekalian, sekarang saya mohon dengan sangat, nanti tanpa latihan dan belum pernah ketemu Mas Wulang, aduh jenengmu iki angele, Wulang, Umbu Wulang, Tanah Ama ya. Oke, nanti kalau mudah-mudahan sesi kedua agak bersabar, karena kalau kita tidak mendengarkan Mas Wulang bicara juga nggak enak. Jadi Mas Wulang akan membacakan puisi diiringi Kiai Kanjeng. Nah, jadi saya mohon dengan sangat teman-teman Kiai Kanjeng maju ke depan, berbagi tempat, orang apa desekan, tidak masalah ya. Saya mohon teman-teman Mas di konco-konco Kiai Kanjeng. Oh wes sudah kene, ayo kan maju kene. Oke, berbagi tempat. Yang sudah bertugas mungkin bisa lebih ngalah dikit, tapi pokoknya maju semua. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Kiai Kanjeng. Nanti pada sesi 2 Kiai Kanjeng terus mengiringi. Oke. Pak Nevi, mana Pak Nevi? Pak Nevi ada titipan tadi untuk Pak Nevi, ono barang semene sing iso diseni lagu akeh banget ya. Jenenge flash disk. Ning lumayan wis ngerti YouTube, barang wis ngerti deh ya. Alhamdulillah. Ning email sih bingung gue, antara email karo web karo apa website itu bingung gue ya Nabi. Wis bingung guys, ora apa-apa. Ora nabi-nabi kae urung tau ngemail ya, tenang wae kowe. Tenang wae kowe. Sunan-sunan kae ora ngerti email kae ben wae. Oke, bismillah. Sebelum dengan teman-teman cuman siap-siap aja. Mohon diketahui, putranya Umbu tidak pernah berpikir untuk menjadi penyair dan tidak pernah dikenal oleh siapapun untuk syair-syairnya. Tiba-tiba kemarin malam dia membaca puisinya, dan puisinya tidak dibaca, membawakannya karena puisinya sudah tertulis di dalam kesadarannya, sehingga mulutnya mengucapkan dengan lancarnya tanpa berpikir, tanpa segala macam. Jadi teman-teman sekalian, untuk menulis puisi tidak harus menjadi penyair, itu salah satu kesucian yang sedang kita gapai gitu loh. Dan ternyata penyair yang pernah jadi kenek bis itu memang beda. Nek Mas Iman kan paling buruh kebon itu. Nek Mas Slamet Riyadi ini dokter hewan, tapi belum pernah menangani kucing maupun apapun. Dia malah menjadi jurnalis dan mentor jurnalisme. Kalau Pak Mustafa ini segala sesuatu sudah dia lakukan, kecuali naik sepeda. Kalau Pak Eka Ardana ini dulu waktu mudanya sangat trendy sangat dendis. Saya sama Siman masih pakai sendal jepit, dia sudah pakai sepatu hak tinggi dan celananya cutbray. Cutbray ngerti ra? Cutbray sing nisore ombo kae. Jadi dia mesti bendino sobo shopping center kae, ning kono ono Grand Fang. Grand Fang iki cawe wedo sing ra cetha kae. Itu semua adalah anak buahnya Pak Eka Ardana. Itu dia pokoknya bapaknya para Grand Fang se Yogyakarta. The father of the Grand Fang Railroad. Oke teman-teman silu, Nevi kok melu guyu kowe ngono? Kowe ngerti po? Kowe alim kok. Pak Nevi itu orang sangat alim, sangat tulus, sangat suci, bener-bener suci ya, bener-bener suci. Kejaba mangane. Mangane iku wis kae mbok. Ora. Saking sucine wong kuwi yoyok sing nggodho Mas iki iso nggo kesehatan lho Mas, kuwi sing dikeke iki pangewit ya lho. Iki nggo kesehatan apik dikerakoti tenan lho Mas kuwi. Iki saking tuluse menungso kuwi Mas Nevi. Wis yoyok saking anune kuwi. Kejeme wong kuwi ya yoyok karo endi Bayu iki. Jadi nanti Kiai Kanjeng akan bikin buku judulnya
kejamnya Bayu. Ada sebuah kerajaan yang sedang kebingungan untuk menentukan masa depannya, diteruskan oleh Pangeran Putri untuk menjadi raja ataukah akan diteruskan oleh adiknya yang laki. Kalau yang meneruskan adalah putrinya, maka gelarnya harus dirubah, bukan Sayyidin Panotogomo tapi Sayyidatin Panotogomo. Sementara bapaknya Wulang, kerajaannya ditinggalkan dan kursinya kosong sampai hari ini sejak puluhan tahun yang lalu. 20.000 ekor kudanya, 40.000 ekor sapi dan kerbaunya ditinggalkan. Semua kekayaannya, semua kehebatannya dia tinggalkan, dia tidakkan. Popularitas yang bisa dia dapatkan, dia rebut dari percetakan agar supaya tulisannya tidak dimuat oleh koran dan majalah-majalah. Bapaknya Wulang adalah seorang zahid yang sejati, yang tidak meminta apapun kepada dunia, bahkan tidak meminta rumah, tidak meminta honor, tidak meminta makan sehari 3 kali, karena beliau hanya makan pada pagi hari. Bahkan tidak punya tempat yang jelas sampai usianya yang sudah 76 tahun. Wis kowe nek wani dadi umbu ra cetha kosmu nganti umur 76 dan seterusnya. Teman sekalian, sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk Wulang. Saya mengingat satu kalimat anakku, apa tadi, jangan takut petir, apa kalimatnya? Anakku petir tadi, kalimatnya gimana? Anakku, jangan takut pada petir, jangan takut kepada guntur. Ketahuilah bahwa mereka dan siapa saja yang takut kepada petir dan guntur adalah pengkhianat terhadap kebenaran. Mulai sesuk nek udan metu, tonggomu bingung, nang ndi kowe le? Golek petir. Ki ageng selo ya. Sesuk pokoke panganane petir, ombenane guntur ya. Jadi muktasib tenanan kuwi, nang tengah sawah kuwi. Ngene, wahai petir. Ya Allah, bahagianya pada malam hari ini saya mohon kepada ADTV untuk membantu Pak Umbu bisa mendapatkan rekamannya ini supaya bisa dibawa pada tanggal 19. Dan nanti di seluruh Bali mereka akan nonton itu dan akan melihat wajah-wajah Anda terutama yang sedang menjalani bid'ah dholalah tadi. Dan puncak dari sesi yang awal ini adalah Mustafa W. Hasyim. Tepuk tangan yang keras. Terima kasih. Tadi memang saya lepas beti karena masih alam Malioboro. Asik. Oke, atau terus sate itu. Mengenai NM mengganggu betis ya. Jalan Padang. Jadi satu hal yang penting yang saya tangkap pada malam ini adalah ternyata pendidikan yang asli dari timur adalah pendidikan yang mengajarkan orang untuk menghormati orang tua dan guru. Ini membarat ono kuwi. Di karakter sing itu belajar ono kata-kata itu. Ternyata pendidikan yang ada di timur, Indonesia, India, Jepang, Korea, dan juga di Jawa dan adalah pendidikan sing ngormati wong tua lan guru. Ya. Karena padahal umbu itu ya wong tua ya guru harus dihormati banget ya. Gitu. Jadi itu satu yang saya tangkap adalah seperti itu. Dan ini ternyata berhari bulan saya itu rada demam
zaman spiritual. Itu karena oleh tugas kota Anu dan teman-teman itu dan juga dari itu melunggara buku yang itu jadi mampu apa. Nah, terus tadi malam saya rumuskan ternyata bulan ini neng loro kangen loh. Nah, kangen dengan umbu gitu. Maka saya tadi nulis puisi tentang merindu umbu landu Paranggi. Jadi ibu si tahanan serius dan harap bersabar untuk mengunjurkan ketawa Anda nanti pada sesinya berikutnya. Kalian enggak rusak kepercayaan saya ini. Silakoni melaku, saya pernah melakukan itu waktu nganggur melakukan sampai dari lokan Meran sampai kota gede itu pernah melakukan pas ranjit tenan pas nganggur ya. Neng terus kayak puisi sejuara tak di Jakarta oleh hadiah 150.000 loh. Neng gue nebus mesin cek yang dikadek padha wae. Jadi merindu umbu landu Paranggi. Rindu yang rindu, yang rindu, yang rindu. Kebita waktu, menyita tubuh, menyita keluh. Dari dalam musim badai memburu cakrawala. Masihkah kau ingat bayi-bayi yang kau tinggalkan sambil berlari? Masihkah kau ingat kau membaca mantra-mantra pengobat luka jiwa? Masihkah kau ingat kau pacu kuda-kuda gelisahmu menuju purnama di waktu senja? Ini sungguh hidup, bayang-bayang bumi kau hirup sambil bernyanyi. Rindu yang rindu, yang rindu, yang rindu. Gegap gebita waktu menyita tubuh, menyita keluh. 2015. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, ternyata ada yang saya khilaf, saya mohon maaf sekali. Tidak bisa kita melaksanakan semua ini kalau tidak karena ada seorang sahabat Mas Umbu yang namanya Pak Jensen. Pak Jensen itu seorang pengusaha Tionghoa yang sudah 35 tahun menemani Umbu dan mencukupi segala sesuatunya, termasuk membuat rumah Umbu di tepi hutan di dekat Denpasar sana, meskipun oleh Umbu juga tidak pernah diperlakukan sebagai rumah. Artinya Umbu tidak punya kursi, tidak punya meja, tidak punya dipan, isinya ini kertas karo koran kayak. Nah, Pak Jensen inilah nanti yang membiayai seluruh menuliskan buku-buku Mas Umbu. Ceritanya sangat mengharukan, sangat banyak, tapi tidak mungkin kita ungkapkan pada malam hari ini. Kita masih punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Islam dan mengasihi kita dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, itu pula kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabinya yang terpercaya, Rasulnya yang bersahaja, yang lembut dan penuh kasih kepada umatnya. Allahu Akbar, walillahilham. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah, kita sambut Hari Raya Idul Fitri yang mulia ini dengan takbir dan tahmid. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, sebagai hamba Allah yang beriman,
kita puji kesucian Allah, kita puja keagungannya, dan kita syukuri karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Puasa Ramadan tahun ini yang sedang kita jalankan, mudah-mudahan telah dapat mengasah kepekaan spiritual dan kepekaan sosial kita. Mendekatkan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kepekaan spiritual itu kita rasakan dalam getaran hati kita manakala nama Allah disebut, bertambahnya iman kita manakala ayat Al-Quran dibacakan atau tanda kebesarannya ditampakkan, dan bertambah mantapnya tawakal kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sedangkan kepekaan sosial tercermin dalam kesadaran kita untuk berinfak dan semangat kita untuk membangun solidaritas sosial dengan menebarkan salam atau kedamaian. Tidak memperuncing atau mempertajam perbedaan, mengasihi dan menyantuni kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang tertindas serta ditimpa musibah. Allahu Akbar walillahilham. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, makna asyam hakikatnya adalah al-imsak, yang berarti menahan, mengendalikan, tasi, atau menghentikan. Kalau selama Ramadan kita menahan diri, membatasi keinginan, mengendalikan nafsu, menghentikan makan dan minum di siang hari, maka setelah usai Ramadan, apakah kita berhenti membatasi keinginan dan mengendalikan nafsu? Kalau selama Ramadan kita puasa makan dan minum sesuai Ramadan, kita puasa apa? Di dalam ayat 88 surat Al-Baqarah yang merupakan penutup dari rangkaian ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar berpuasa dari makan harta yang batil, harta yang tidak sah, atau dengan kata yang lebih lugas, puasa korupsi. Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu secara batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Posisi ayat ini sebagai penutup dari rangkaian ayat puasa mengisyaratkan bahwa salah satu buah yang nyata dari ibadah puasa adalah kemampuan seorang mukmin yang telah berpuasa Ramadan untuk berpuasa selama bulan-bulan berikutnya dari memakan harta orang lain secara batil atau secara tidak sah. Jadi puasa Ramadan 30 hari ini adalah madrasah atau pelatihan. Hasilnya tidak dalam bentuk selembar kertas ijazah, melainkan dalam praktek kehidupan sesudah Ramadan. Allahu Akbar walillahilham. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang mengagungkan kebebasan, tapi tanpa sadar kita menjadi terjajah dan terbelenggu oleh kebebasan itu sendiri. Arus kuat yang melanda negeri ini adalah kebebasan tanpa batas, termasuk kebebasan dari nilai-nilai dan pagar-pagar agama.
Bahkan kebebasan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa ini terjadi karena banyak di antara kita terbawa gelombang pragmatisme yang mendewakan dunia, kekuasaan, kekayaan, popularitas, serta menafikan atau merelatifkan nilai-nilai. Bagi mereka tidak penting baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, pantas atau tidak pantas, karena yang lebih penting bagi mereka adalah bisa dijual atau tidak, memberikan keuntungan materi atau tidak. Akibatnya, mereka tidak lagi bisa membedakan nilai-nilai. Bahkan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang baik disangka buruk, yang buruk disangka baik, yang jujur direndahkan, yang hianat dimuliakan, yang berkata benar dipinggirkan, yang berkata dusta diberi kedudukan. Nilai kebersamaan telah digusur, digantikan oleh egoisme dan keserakahan. Sudah cukup lama kita kehilangan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama dan budaya kita sendiri. Kebenaran, keadilan, kejujuran, kesopanan, pengorbanan, kesetiaan pada agama serta negara, kebersamaan sebagai sesama umat dan sesama bangsa, nilai-nilai luhur yang dahulu dijunjung tinggi, entah di mana sekarang berada. Kita mencari nilai-nilai luhur di jajaran pemimpin pemerintahan negeri ini, baik pusat maupun daerah, ternyata tidak kita temukan jejak-jejaknya. Bahkan yang kita temukan adalah kecurangan, kepura-puraan, kesetiaan pada diri sendiri atau golongan, dan konsistensi mencari keuntungan. Kita mencarinya di lembaga-lembaga politik. Yang kita temukan bukan kemuliaan para negarawan, tapi keculasan para politikus. Kemudian dari kita coba mencarinya di lembaga-lembaga pers, media massa dan media elektronik yang telah dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Ternyata di situ pun kita sulit menemukan kebenaran, kebaikan, kejujuran, fairness, karena justru merekalah yang menerapkan pragmatisme secara konsisten, menyembah rating demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Fenomena yang juga sangat mencemaskan kita semua adalah hilangnya tata krama dan kesopanan. Tapi apa yang ditampilkan di televisi masih jauh lebih sopan dibandingkan dengan pornografis yang menjanjikan, yang dipacarkan langsung di hadapan publik melalui pentas-pentas musik dangdut. Para pemimpin, terutama para pemimpin daerah di negeri muslim ini seperti tidak peduli atau mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya. Organisasi-organisasi Islam yang besar pun sepertinya bersikap sumun bukmun umyun, tuli bisu dan buta, sehingga tidak tampak adanya usaha yang serius untuk melakukan nilai mungkar. Kebudayaan bangsa Indonesia sejak era terakhir ini sudah hampir total nomor satukan materialisme, kapitalisme dan industrialisme. Dunia artistik, intelektual, bahkan spiritual hanya dijadikan sebagai komoditas untuk tujuan mencari keuntungan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah membangun ketakwaan di dalam diri kita. Semua ibadah mahdoh yang diisyaratkan di dalam agama Islam, tujuan akhirnya adalah untuk membangun ketakwaan. Karena ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Kedua, kita bangun dan kita didik keluarga kita sebaik-baiknya. Di saat lingkungan masyarakat tidak kondusif untuk pendidikan anak-anak kita, di saat lembaga pendidikan tidak bisa diandalkan untuk membangun karakter, mental dan moral anak-anak kita, maka hanya pendidikan keluargalah yang harus bisa diandalkan. Oleh karena itu, remah keluarga-keluarga muslim harus disiapkan sedemikian rupa menjadi madrasah keluarga. Hanya pendidikan keluarga yang bisa membendung dekadensi moral. Dan oleh karena itu,
harus menjadi perhatian sangat serius dari kita semua. Ketika kita bangun komunitas kebersamaan di lingkungan kita masing-masing, bisa dalam bentuk pengajian, paguyuban, majelis ilmu atau apapun namanya. Keempat, kita menekuni pekerjaan kita masing-masing. Islam menghargai semua jenis pekerjaan yang halal. Islam menghargai semua pekerjaan di bidang apapun. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memberikan perumpamaan bahwa dunia ini atau dalam bentuk kecilnya masyarakat dan negara ibarat sebuah kebun yang dihiasi oleh 5 hal, yaitu ilmunya para ulama, adilnya para umara, ibadahnya para hamba, jujurnya para pedagang, dan disiplinnya para pekerja. Hadis ini menyebutkan 5 hal yang akan membuat masyarakat dan negara menjadi indah, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai pilar-pilar yang menyangga kokohnya sebuah masyarakat dan negara, yaitu ulama dengan ilmunya, umara dengan keadilannya, ahli ibadah dengan ibadahnya, pedagang dengan pengusaha dengan kejujurannya, dan para pekerja dengan disiplin dan kesetiaannya. Kalau salah satu saja dari pilar ini keropos, maka keseimbangan negara dan masyarakat terganggu dan bisa menyebabkan keruntuhannya. Akan tetapi, kata Rasulullah dalam lanjutan hadis ini, datanglah setan membawa 5 penyakit, yaitu iri dan dengki. Untuk para ulama dan ilmuwan, maka ada banyak ulama dan ilmuwan yang memendam dengki kepada sejawatnya bukan dalam urusan ilmu tetapi dalam urusan dunia. Yang kedua, setan membawakan penyakit zolim dan bohong untuk para penguasa. Yang ketiga, setan bawakan penyakit pamer atau riya untuk para ahli ibadah. Yang keempat, setan bawakan penyakit curang untuk para pedagang dan pengusaha. Yang kelima, setan bawakan penyakit malas, tidak disiplin dan tidak setia untuk para pekerja dan para profesional. Untuk mereka yang terbujuk rayuan setan sehingga melakukan penyelewangan, biarlah aparat hukum yang pemilik otoritas akan menghukum mereka. Tetapi kalau ternyata pisau aparat yang berwenang terlalu tumpul untuk menghukum mereka, maka biarlah hukum Allah yang maha adil yang akan menghukum mereka pada waktu yang Ia kehendaki. Allahu Akbar walillahilham. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengambil bagian di dalam perjuangan mewujudkan terciptanya kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Dan semoga Allah menuntun kita semua ke jalan yang diridhoinya. Akhirnya, marilah kita tutup dengan doa kita ya, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.